Surah dari PGMP. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal yang saya review yang berjudul Paradigma Pembangunan Ekonomi, satu analisis tinjauan ulang dari perspektif ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang paradigma pembangunan ekonomi liberal. Setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, pembangunan ekonomi menjadi satu disiplin pengajian ilmiah ekonomi, khususnya di negara dunia ketiga yang berusaha mendapatkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Signifikannya, pendekatan yang dibawa oleh pembangunan ekonomi liberal telah merasuki berbagai pihak. Mereka percaya bahwa pendekatan tersebut mampu menciptakan perubahan, baik itu secara sosial, politik, maupun ekonomi. Dua falsafah yang tidak asing lagi dalam berekonomi yaitu kapitalis atau lebih dikenal dengan istilah falsafah pasca klasikal dan Marxis atau disebut falsafah radikal yang berpegang dengan kaidah sains sosial barat telah mampu mempengaruhi banyak pandang hidup manusia hingga saat ini. Dua falsafah itu seperti falsafah pasca klasikal lahir daripadanya perdagangan bebas, hak milik bebas, kuasa pasaran, dan tingkat pertumbuhan. Sedangkan falsafah Marxis lahirlah teori sosialisme yang menyatakan bahwa distribusi kekayaan mesti dibagikan secara merata serta penghapusan hak milik pribadi, sehingga kemaslahatan bersama di atas kemaslahatan pribadi. Kedua falsafah tersebut sepakat bahwa negara berkembang apabila menginginkan kemajuan maka harus meniru negara-negara barat, yaitu dengan cara menghapus seluruh tradisi dan budaya di negara-negara berkembang karena keduanya menjadi penghalang kepada pembangunan. Yang kedua, pembangunan ekonomi perspektif Islam. Secara bahasa, istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun, bangkit, berdiri, yang kata derivasi dari bangun yaitu membangun atau pembangunan, yang berarti membangun atau pembangunan, yang berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki, membuat supaya maju dan berkembang. Sedangkan secara epistemologi, pembangunan dalam perspektif Islam yaitu peningkatan kesadaran insan atas tanggung jawabnya terhadap berbagai hakikat dan masalah mengikut urutan keutamaan yang sah dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, sederhana, dan adil. Pembangunan ini dapat diukur dengan 4 hal utama, yaitu kebebasan, keadilan, akhlak dan moral, dan kebahagiaan. Konsep perbedaan harta benda menurut ekonomi liberal disebabkan adanya penindasan eksploitasi manusia yang lebih berkemampuan, lebih berpeluang, atau lebih berkuasa. Sedangkan dalam Islam, perbedaan itu telah Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 165, yaitu bertujuan sebagai alat Allah menguji manusia dan alat bagi manusia untuk mensyukuri nikmat-Nya. Yang ketiga, tasawur ideologi Islam sebagai asas pembangunan ekonomi. Islam sebagai tasawur ideologi umat muslim bersifat universal, bukan hanya sebagai agama, tetapi Islam juga merupakan kaidah sosial dan aturan hidup yang lengkap merangkum 2 prinsip yaitu akidah dan syariah. Akidah sebagai keyakinan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Setiap muslim memiliki keyakinan bahwa dengan mengikuti seluruh peraturan Allah akan memberikan kemenangan di dunia maupun di akhirat, sedangkan mengabaikannya akan membawa kesengsaraan yang abadi. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan falsafah dalam pembangunan ekonomi Islam. Sumber alam yang Allah ciptakan merupakan modal dan perantara untuk memakmurkan bumi. Allah sebagai bentuk kesyukuran dan manifestasi tanggung jawab serta pengabdian seorang hamba yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan tanpa sedikit pun cacat maupun kekurangan.
Allah memberikan syariat atau undang-undang Islam yang ditujukan agar dapat membimbing manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dalam pandangan Islam, ada beberapa konsep dasar yang mesti diperhatikan. Dasar-dasar pendekatan falsafah Islam dalam pembangunan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tauhid atau keesaan Tuhan. Yang kedua, rububiyah atau keesaan dalam mengurus alam. Yang ketiga adalah atau kesamaan dan keharmonian. Yang keempat khilafah atau peran manusia. Yang kelima takziah atau penyucian dan pertumbuhan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya